Selamat datang di Fokus Missionaries. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman Kristiani, kali ini kita mau belajar dari kisah seorang misionaris wanita yang bernama Betty Ann Olsen. Ia lahir pada tanggal 22 Oktober tahun 1934 di Pantai Gading. Ia terlahir dari pasangan Walter dan Elizabeth Olsen. Kedua orang tuanya melayani sebagai misionaris di Afrika, tepatnya di Pantai Gading. Pada usia 8 tahun, Betty terdaftar di sekolah SD yang bernama MK. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Akademi Hamden Du Bois. Ketika ia belajar di sana, Betty mulai mendedikasikan hidupnya melayani sebagai misionaris. Dan untuk mempersiapkan misinya, terlebih dahulu ia menerima pelatihan sebagai perawat. Ia lulus dari Nyack Missionaries College pada tahun 1962 dengan jurusan misiologi. Namun selama semester terakhirnya di sekolah, persekutuannya dengan Tuhan tidak sehat. Ia merasa tidak happy dalam hidupnya, terlebih karena ibunya meninggal karena mengidap penyakit kanker ketika ia berusia 17 tahun. Ia juga bergumul dengan masalah insecurity, kepahitan terhadap ayah dan ibu tirinya. Ia menjadi pribadi yang pemarah, pemberontak, dan pernah berpikir bunuh diri. Dan yang terakhir, ia mulai meragukan keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Ia berusaha mencari bantuan, tetapi sebagian besar orang-orang yang menasihatinya tidak memberikan solusi apa-apa dalam hidupnya, membuatnya ia semakin frustasi dan bingung. Dalam kesaksiannya, dia menulis, "Saya ingat apa yang pernah saya katakan kepada Tuhan. Jika kehidupan Kristen hanya seperti ini, maka saya tidak menginginkannya." Setelah ia lulus, Betty tinggal bersama orang tuanya di Seattle sampai mereka kembali ke ladang misi. Tanpa alasan tertentu, ia pergi ke Chicago dan memutuskan untuk tinggal di sana. Kemudian orang tuanya merekomendasikan nama aliansi yang mungkin dapat memberinya pelayanan konseling. Dan akhirnya dia bertemu dengan Wendell Price. Wendell Price memperkenalkan dia kepada Bill Gothard, seorang penasihat muda dan juga direktur kampus. Betty meminta bantuan nasihat atas masalah-masalahnya, dan setelah beberapa sesi konseling, Betty akhirnya menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dia berkata, "Saya membutuhkan waktu yang lama untuk belajar, untuk menyerahkan segala masalah saya kepada Tuhan yang menyelimuti seluruh kehidupanku. Saya benar-benar menginginkan kehendak Tuhan dan benar-benar bertobat dan mencari Dia dengan segenap hati saya." Kemudian dalam konferensi misi di gereja, Tuhan menghidupkan kembali keinginan Betty untuk menjadi seorang misionaris, dan dia berkomitmen menyerahkan hidupnya dipakai Tuhan untuk kehendaknya. Ia kemudian melamar menjadi misionaris, dan dia ditugaskan di Vietnam pada tanggal 13 Desember 1964. Betty tiba di Vietnam dan mulai melayani sebagai perawat di Leprasium, rumah sakit khusus penyakit lepra. Dia menulis dalam kesaksiannya, "Sebagian besar orang yang pergi ke Vietnam sangat memprihatinkan. Namun saya tidak khawatir, saya sangat damai. Saya tahu bahwa saya mungkin tidak akan pernah kembali lagi, tetapi saya sadar bahwa saya berada di pusat kehendak Tuhan dan Vietnam adalah tempat bagi saya." Tugas di Vietnam adalah tempat yang berbahaya karena 3 misionaris di wilayah tersebut telah diculik sebelumnya. Namun tidak ada keraguan dalam pikiran Betty bahwa dia akan tetap tinggal dan melayani di sana selama ia bisa. Januari 1968, pasukan Vietcong menyerbu kompleks itu untuk kedua kalinya. Selama 3 hari kompleks itu diserang dan 6 misionaris tewas. Betty Olsen dan Henry, seorang penerjemah Wycliffe, mereka ditawan ketika berusaha menyelamatkan rekan kerjanya yang terluka. Setelah itu, cerita tentang Betty tidak pernah terdengar lagi. Sisa ceritanya dikisahkan oleh rekan-rekannya di tahanan, yaitu Mike, seorang tenaga sukarelawan di Vietnam yang bekerja di bagian pertanian. Setelah Mike dibebaskan pada akhir perang, ia menceritakan kisah penculikan oleh pasukan Vietcong. Betty dirantai bersama dengan 2 rekannya bernama Hank. Ketiganya dipaksa berjalan dan berbaris selama 12 hingga 14 jam sehari. Melalui hutan dan pegunungan, mereka ditempatkan di dalam kandang, hanya diberi akar maniok untuk diminum. Dan ketiga tahanan itu hanya Mike yang selamat,
Kemudian ia menggambarkan penderitaan mereka selama dalam penawanan. Mereka mengalami demam berdarah, lumpuh, disentri, infeksi, diperburuk oleh luka, kulit oleh paparan panas matahari dan hujan. Setelah beberapa bulan, rambut mereka menjadi abu-abu dan gigi mereka rontok karena kekurangan gizi. Mike mengatakan, Betty adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia akan memberikan sebagian besar jatahnya kepada tahanan baru Kristen. Ketika Mike jatuh sakit, Betty lah yang merawatnya. Beberapa kali dia memberikan jatah makanannya, dan ia berpura-pura tidak bisa makan semuanya. Mike sadar bahwa itu adalah kekuatan rohani yang dimilikinya, dan dia selalu berdoa 2 kali sehari untuk Mike, ungkapnya. Namun 14 jam sehari berbaris melewati hutan penuh dengan lintah dan borok yang dideritanya, ditambah lagi tanpa perawatan medis membuat Betty semakin lemah. Dalam perjalanan panjang dari camp menuju camp lainnya, Betty semakin parah. Pasukan Vietcong mulai menendang dan menyeretnya untuk membuatnya terus bergerak. Suatu ketika, Mike berusaha untuk membelanya, namun Mike dipukuli dengan popor senapan. Akhirnya pada tanggal 1 Februari 1969, Betty Olsen meninggal karena penyakit parah yang dideritanya dan juga pelecehan oleh para penculiknya. Mike menyimpulkan, dia tidak pernah menunjukkan rasa pahit atau dendam sampai akhir hidupnya. Dia mencintai orang-orang yang memperlakukannya dengan buruk. Sekian dulu teman-teman kisah misionaris hari ini. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberikan inspirasi baru. Terima kasih.